Ya, silakan Ade Eryani. Halo, Shalom Kak. Ya, silakan. Mau tanya ini, saya kan udah umur 25 tahun, tapi belum dibaptis dan belum ada, Kenapa belum dibaptis kamu? iya, Belum saya, iya, jadi intinya saya mau nanya nih, kan saya belum ada dibaptis dari kecil, belum ada naik Hmm. CD dan lain-lain lah di gereja. Jadi kira-kira nih Kak, ada nggak masukan selain harus segera dibaptis ya, selain harus segera dibaptis, kira-kira masukan yang mungkin karena saya pernah dengar katanya doa doa yang belum pernah dibaptis itu nggak akan dijamah sama Tuhan. Eh, mungkin mungkin ya, saya nggak mau dibaptis karena orang tua saya, sorry, keluarga saya gereja di satu tempat yang saya memang nggak kenal di situ. Lebih tepatnya ke gereja HKBP. Saya nggak ngerti bahasa Batak, saya juga nggak paham sama alur gerejanya. Jadi saya kayak ngerasa belum kena aja gitu. Tapi dipaksa sama orang tua harus gereja, harus baptis di gereja tersebut. Kira-kira nih Kak, mungkin saya butuh teguran kali sih, bukan bukan cuman disuruh aja ya. Saya butuh teguran dari Kakak gimana caranya, saya harus menerima kah, keputusan orang tua saya yang harus, baptis di situ atau saya harus cari gereja lain gitu. Itu sih Kak. Ya, kita buka ya di dalam Matius 16 ayat 16 dikatakan begini. Kamu harus mengerti dulu, baptisan itu sepenting apa dalam iman Kristen gitu ya. Nah, Mmm, di dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan begini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau kamu mengaku percaya itu sudah sepaket dengan bukti kepercayaanmu itu, yaitu baptisan yang akan kamu lakukan ketika kamu mengaku percaya. Nah, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi, kalau memang kamu mengaku percaya, maka kamu harus membuktikan kepercayaanmu itu dengan melakukan apa yang kamu percayai, yaitu baptisan. Baptisan itu sendiri adalah mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19. Kalau kita baca di dalam Kolose 2 ayat 11, bahwa baptisan itu adalah pintu gerbang atau awal masuk di mana kamu mati bersama-sama dengan Kristus dan bangkit di dalam baptisan itu. Ya, terlepas dari metode-metode baptisan yang beragam, ada percik, selam, tuang, ya, itu sama-sama benar. Yang penting di dalam satu nama, yaitu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi masalahnya, apa yang perlu kamu lakukan? Yang pertama, kamu jangan memberi dirimu dibaptis karena paksaan orang tuamu, tapi oleh karena kesadaran hati nuranimu sendiri. Dan kalau memang kamu tidak bertumbuh di gereja itu, kamu cari gereja lain yang membuat kamu bertumbuh. Dan kamu harus belajar dan memahami benar-benar bahwa gereja itu tidak sesat. Ya. oke Kak, tapi, gini, soalnya Jadi, saya kan sorry, kamu cari tempat di mana kamu bisa tertanam. Karena, gimana? sorry jaringannya jelek, jadi gini Gimana, Kak, gimana? eh saya kan mau dibaptis, saya ada rencana memang mau dibaptis di satu gereja Bethel, tapi orang tua saya tidak memperbolehkan dan dia tidak akan membantu saya dalam pengurusan baptisnya. Itu sih Kak yang jadi kendala dan saya rasa saya memang nggak bisa di gereja yang di orang tua saya sekarang ini gitu, tapi dipaksa dan tidak ingin, mereka tidak mau mengurusnya. Apakah kira-kira saya berdosa nggak ya kalau saya mengurusnya itu sendiri? Jaringannya jelek ya. Oke. Hmm, Masalah berdosa atau nggak berdosa mengurusnya sendiri nggak berdosa. Ya kamu tahulah di mana kamu bertumbuh karena percuma kamu nanti dipaksa orang tuamu harus ke gereja tertentu tapi kamu yang nggak bertumbuh di sana, kamu tidak dibekali dengan baik di sana ya untuk apa? Jadi kamu yang tahu dan yang paling penting kamu mengkomunikasikan itu ke orang tuamu dengan baik dan benar. Biar apa? Biar itu tidak menjadi sandungan bagi mereka gitu. Jadi ya kamu berjuanglah
gitu. Dan harus dibaptis, nggak ada istilah nggak dibaptis. Kalau kamu mengaku percaya tapi kamu tidak mau dibaptis, kamu tidak percaya. Dan orang tidak percaya itu akan dihukum, gitu. Iya Kak, berarti gerejanya nggak salah ya. Berarti gerejanya nggak salah ya Kak. Walaupun saya nggak ngikutin orang tua, saya nggak salah lah ya Kak. Nggak salah, tapi pastikan gereja itu benar secara doktrinal dan juga secara praktek. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Gitu ya, jadi kita pun harus hati-hati milih gereja, jangan asal-asalan. Sekarang banyak gereja yang nggak jelas, tahap-tahap aja pengajarannya. Yang Yesus itu lebih rendah dari Bapa lah, yang Yesus itu ala minor lah, yang oneness lah, yang apalah, aduh, yang gereja malaikat lah.